Gadis itu pertama kali menikah, namun justru diikat di atas perahu pengantin. Karena calon suaminya adalah dewa laut yang legenda, dan dia hanyalah sesajen yang akan ditenggelamkan. Namun saat dia tenggelam ke dalam sungai, ternyata dia masih bisa bernapas di dalam air. Bukan hanya masih hidup, dia bahkan duduk di dalam tandu pengantin. Demi bisa bertahan hidup dan kembali, dia menggenggam sebilah belati untuk berjaga diri. Karena dia pernah dengar bahwa dewa laut adalah makhluk yang sangat menyeramkan, dan malam ini mereka harus bersatu. Kalau tidak, dewa laut akan mati malam ini juga. Tak lama kemudian, dewa laut membuka tirai manik-manik di depan gadis itu. Yang menyambutnya justru bilah belati yang tajam. Dalam sekejap, wajah menyeramkan dewa laut terlihat oleh sang gadis. Meski serangannya meleset, tapi dia berhasil kabur keluar istana. Namun gadis itu tak tahu bahwa hutan di luar dipenuhi bahaya. Saat dia hampir terbunuh, dewa laut muncul menyelamatkannya. Tatapan dewa laut yang tajam membuat sang gadis ketakutan, tapi dalam hati dia mulai berpikir, mungkin menikah dengannya tidak terlalu buruk. Setelah kembali ke istana, dia buru-buru menjelaskan bahwa seharusnya yang dikorbankan adalah adik perempuannya. Namun karena takut mati, adiknya lah yang mengikatnya dan menggantikannya sebagai sesajen. Tapi dewa laut hanya tertawa dingin, mengatakan setiap gadis yang dikorbankan selalu berkata begitu. Karena itu dia tetap harus bersatu malam ini. Tak perlu persetujuan gadis itu. Namun saat itu juga, penyakit dewa laut tiba-tiba kambuh. Melihat hal tersebut, gadis itu langsung menghunus belatinya. Tapi dewa laut mengira dia hendak membunuhnya. Namun detik berikutnya, dia justru melihat gadis itu melukai dirinya sendiri. Gadis itu mengatakan, darahnya bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan demi hidupnya, dewa laut tak punya pilihan. Lagi pula gadis itu sekarang adalah istrinya. Setelah menghisap darah gadis itu, dewa laut benar-benar merasa sakitnya berkurang. Dia pun penuh tanya, mengapa gadis itu tidak kabur? Mendengar gadis itu bilang dia orang baik, dewa laut kembali bertanya, kenapa darahmu bisa menyelamatkanku? Gadis itu pun menjawab, sejak kecil lukanya memang cepat sembuh. Dewa laut langsung memperingatkannya agar merahasiakan hal ini, karena kalau tidak, dia bisa dimanfaatkan atau bahkan dibunuh. Ketika pelayan melihat dewa laut keluar kamar, dia langsung bertanya apakah sesajen kali ini tidak patuh. Tak disangka dewa laut justru berkata, darah gadis itulah yang menyelamatkannya. Dan karena tubuhnya terlalu lemah, dia belum bisa bersatu. Pelayan itu langsung yakin bahwa gadis itu adalah orang yang ditakdirkan. Dia pun menemui sang gadis dan menjelaskan bahwa keluarga dewa laut mengidap kutukan turun-temurun. Hanya dengan bersatu dengan orang yang ditakdirkan, kutukan itu bisa dihapus. Dan jika manusia ingin meninggalkan dunia laut dengan selamat, maka harus memiliki pelindung berupa inti dewa laut. Gadis itu pun bertanya bagaimana cara mendapatkannya. Mendengar inti itu hanya bisa diberikan secara sukarela. Gadis itu langsung bertanya, apakah kalau mereka bersatu, dia bisa kembali ke daratan? Pelayan mengangguk. Gadis itu pun mulai mengambil inisiatif. Awalnya dewa laut mengira gadis itu akhirnya menerima dirinya. Dia pun merasa terharu. Namun ternyata gadis itu bertanya, apakah setelah mereka bersatu dia bisa pulang? Kata-kata itu membuat dewa laut murka. Dia pun berkata dingin bahwa dia tak tertarik. Karena ditolak, gadis itu kembali menyusun rencana. Dia tahu saat dirinya dalam bahaya, dewa laut pasti akan datang. Benar saja, di saat genting dewa laut muncul dan menyelamatkan hidupnya. Namun dia tak kabur, justru kembali lagi. Karena dia melihat dewa laut hampir terluka. Melihat gadis itu terluka, dewa laut langsung membantunya duduk di bawah pohon dan memarahinya karena mencoba melarikan diri. Namun gadis itu hanya memintanya mendekat. Detik berikutnya, gadis itu menutup mulut dewa laut dengan sapu tangan.